Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama segala nikmat-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat ini kita bisa melanjutkan puasa kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan dilipat gandakannya segala kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Kemudian selanjutnya selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, yang mana pembahasan kita adalah bab yang berbicara tentang farriq qalbaka lil akhirah. Kosongkanlah hati Anda untuk akhirat. Kosongkanlah hati Anda untuk sesuatu yang sifatnya adalah hari akhirat kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya ini menjelaskan dengan judul yang luar biasa. Karena kita sebagai seorang muslim, mayoritas banyak di antara kita yang menjadikan orientasi hidup kita itu dunia. Dunia kita jadikan sebagai tujuan utama kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk ibadah, untuk hari akhirat kita, dan dunia ini tempat kita itu untuk menanam, melaksanakan segala macam ketaatan kepada Allah, dan kita akan menuai hasilnya nanti pada hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia ini merupakan sebuah tempat kita itu mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah dikatakan farriq qalbaka lil akhirah. Kosongkanlah hati Anda untuk hari akhirat. Ketika hati yang kita miliki kita kosongkan, kemudian kita isi semuanya tentang hari akhirat, tentang persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan berimbas kepada perilaku kita keseharian kita. Tindak tanduk kita, perbuatan kita setiap harinya akan orientasinya kepada hari akhirat. Apabila kita memenuhi hati kita dengan sesuatu yang sifatnya dan tujuannya untuk hari akhirat. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadisnya, dalam hadisnya, dan hadis ini hadis qudsi, ya, yang mana hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqraka." Wahai anak cucu Adam, luangkanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku, maka akan aku penuhi dadamu dengan rasa cukup, dan akan aku cukupi, akan aku tutupi segala kefakiran yang engkau miliki. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwasanya meluangkan waktu, meluangkan hati yang tujuannya untuk akhirat ini ternyata luar biasa. Bukan hanya sebatas suatu ibadah, melainkan apa yang kita butuhkan di dunia akan Allah cukupi. Apa yang kita inginkan di dunia akan Allah cukupi dengan kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sebaliknya, ini ancaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini juga menyampaikan, ketika seorang muslim wa illa taf'al, apabila tidak melakukan apa-apa yang sudah disebutkan tadi, tidak meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, tidak meluangkan hatinya untuk hari akhirat, mala'tu yadaika syughla, akan aku penuhi kedua tangan engkau dengan kesibukan yang sangat sibuk. Yang kadangkala kita dari pagi sampai pagi lagi sibuknya luar biasa, tapi tidak mendapatkan hasil sama sekali. Kesibukan yang Allah berikan kepada diri kita ini kadangkala tidak ada nilai manfaat sama sekali. Apa sebabnya? Karena kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang lebih parah lagi adalah walam asudda faqroka, dan tidak saya tutupi rasa kefakiran yang kalian miliki. Kebutuhan kalian tidak saya cukupi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita sekarang ini, dalam keadaan ya pandemi COVID-19 ini, semua kita beraktivitasnya terhenti. Semua kita berada di rumah kita. Yang seandainya kita seorang pekerja harian, maka rezeki ataupun penghasilan kita tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak keluar untuk beraktivitas. Maka janganlah kita gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini dengan kita berada di rumah memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memenuhi dada kita dengan rasa cukup, dan juga insya Allah Allah akan menutupi kefakiran kita. Apa yang kita butuhkan, maka Allah akan tutupi. Ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam rangka ya mengosongkan hati untuk hari akhirat. Jangan lupa waktu-waktu yang kita miliki, waktu-waktu yang kosong yang kita miliki, gunakanlah untuk ibadah kepada Allah. Luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai masuk ke dalam kitab Al-Fawaid. Bagaimana ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan tema yang beliau sampaikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya mengawali ucapannya, "Idza asbahal 'abdu wa amsa wa laysa hammuhu illallaha wahdah. Tahammalallahu subhanahu hawaijahu kullaha." Beliau rahimahullah menjelaskan apabila seorang hamba itu ya di pagi hari dan di sore hari, dan tujuan hidupnya tidaklah ada tujuan hidupnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala kebutuhan yang mereka miliki. Ini kalimat yang pertama yang saya sampaikan. Apabila seorang muslim meluangkan hatinya untuk akhirat dan cita-cita hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan yang dilakukan diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya apa saja. Dan ini janji Allah sangat banyak dalam Al-Quran. Dan bahkan juga Nabi Muhammad SAW pun juga dalam hadisnya tadi menyampaikan, ya wa amla sadroka gina wa asudda faqroka. Kami penuhi dadamu dengan rasa cukup, dan akan kami tutupi ya kefakiran yang engkau miliki selama engkau itu beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ini menunjukkan bahwasannya ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sangat tepat dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tinggal kita sebagai seorang muslim bagaimana cara mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, memberikan kita sebuah cita-cita, memberikan kita sebuah keinginan, maka jadikanlah keinginan kita dan cita-cita hidup kita adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja untuk Allah, mencari rezeki, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Jangan hanya sebatas mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga, tapi gunakan niat itu lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mencukupi rezeki tersebut. Walaupun kerjaan kita, penghasilan kita tidak begitu banyak, tapi karena ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedikit itu Allah berikan rasa cukup di dalamnya. Banyak kisah ataupun kejadian di masa Rasulullah SAW. Hanya dengan makanan sedikit cukup dengan satu pasukan yang sekian banyaknya di zamannya Rasulullah. Ya. Nabi Muhammad SAW hanya diberikan satu mangkok makanan, beliaulah yang mengambilkan makanan untuk sekian ratus pasukan beliau. Cukup dengan hanya satu mangkok makanan. Apa sebabnya? Karena orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan dirinya untuk dunianya. Dan inilah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika seorang muslim menjadikan cita-cita hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Wa hamala anhu kullama hammahu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan memberikan apa yang dia cita-citakan. Kalau campaikan cita-cita itu kepada diri mereka, selama niatnya karena Allah. Ada kita sebagai seorang muslim bercita-cita ingin menjadi orang yang punya harta banyak.
Tapi ketika dia bercita-cita ingin punya harta banyak lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan capaikan, Allah akan berikan cita-cita itu kepadanya, karena diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia benar-benar diberikan rezeki yang banyak, ternyata rezeki itu benar dia infakkan fisabilillah. Siapa contohnya? Utsman bin Affan. Beliau seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau punya harta yang luar biasa. Berapa banyak yang beliau sedekahkan di jalan Allah. Dan kalau kita lihat para sahabat ketika mereka itu menginfakkan, mensedekahkan harta mereka di jalan Allah, tidak berpikir. Kalau kita sebagai seorang muslim, seorang manusia, ketika kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita, berpikir 2 kali dulu. Tapi kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak berpikir. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ada perintah untuk memberikan harta persiapan jihad fisabilillah, semua hartanya diserahkan ke Islam. Bahkan ditanya, "Ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Dan Abu Bakar mengatakan, "Saya meninggalkan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Itu menunjukkan bahwa akidah seorang sahabat, keyakinan seorang sahabat, rezeki di tangan Allah sangatlah kuat. Dan kita, umat Islam di zaman kita sekarang ini, inilah yang kurang. Keyakinan rezeki di tangan Allah itu sangatlah sedikit. Dan seolah-olah kita mengatakan rezeki itu dengan usaha kita. Pada rezeki itu ia akan datang mengalir dengan sendirinya, bukan dengan bekerja sebanyak-banyaknya, tapi rezeki itu mengalir dengan baik, dengan sempurna, dengan ibadah yang baik kepada Allah, diikuti dengan aktivitas setelahnya, dengan kerja setelahnya. Insya Allah rezekinya akan mengalir, mencukupi segala kebutuhannya. Jadi yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ketika seorang muslim cita-cita hidupnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan sampaikan cita-citanya itu. Kemudian selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wa farragha qalbahu li mahabbatihi wa lisanihi li dzikrihi wa jawarihahu li ta'atihi. Dan orang-orang yang cita-citanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pasti akan menjadikan hatinya itu hanya untuk mencintai Allah. Tidak terbayang oleh kita, ya, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum rela mereka mati demi Islam, rela mereka memberikan nyawa mereka, ya, karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul. Pantas Nabi Muhammad mengatakan, ya, belum beriman seorang muslim kalau belum mencintai Allah dan Rasul di atas segala sesuatu. Begitu Rasul mengatakan. Dan Abu Bakar, Umar ataupun sahabat Nabi Muhammad yang lainnya, mereka sangat kuat keyakinannya seperti ini. Mereka meyakini sekali bahwasanya iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itulah yang paling utama. Maka hati mereka, ya, cinta mereka dalam hatinya diperuntukkan kepada Allah dan Rasulnya, baru kepada yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita berbeda, cinta kita kepada pasangan kita, cinta kepada istri kita, cinta kepada suami kita, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada anak kita, kadangkala mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita lebih cinta kepada manusia dibandingkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang, ya, cita-cita hidupnya hanya kepada Allah dan untuk Allah, maka, ya, orang tersebut pasti di hatinya penuh dengan rasa cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua cinta itu dia peruntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisanihi wa lisanahu li dzikrihi, dan lidahnya untuk zikir kepada Allah. Maka orang-orang yang dia cita-citanya hanya kepada Allah, maka lidahnya ini, ucapannya tidak akan keluar dari mulutnya kecuali hanya zikir kepada Allah. Sesuatu yang bermanfaat, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Begitu tanda orang yang beriman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka, ya, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Apa maksudnya? Diam itu lebih baik daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Setiap yang keluar dari mulut kita, usahakan itu zikir, ya. Bahkan juga dikatakan bahwasanya orang yang beriman itu basah lidahnya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang. Musibah ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita sangat berat, ya.
Dan zikir yang baik kita ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang kita miliki kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang paling kuasa di atas segala sesuatu. Dengan virus yang sangat kecil yang menghancurkan seorang manusia, bahkan bisa membunuh manusia. Dengan virus yang disebut dengan COVID-19, siapa yang bisa terhindar dari itu? Tidak ada yang bisa terhindar dari itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melindungi kita, ataupun Allah pula lah yang menyembuhkan, Allah pula lah yang mendatangkan sebuah penyakit. Oleh karena itulah kalimat la haula wala quwata illa billah, zikir yang pas rasanya kita ucapkan di lisan kita di zaman-zaman ataupun di waktu-waktu sekarang ini. Oleh karena itulah jangan lupa setiap kita keluar rumah kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Orang yang keluar rumahnya mengucapkan kalimat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dicukupi rezekinya, akan diberikan hidayah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengucapkan kalimat yang hafal oleh kita yang sangat sederhana ini, Bismillahi tawakkaltu, 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang sederhana ini kita baca setiap kita keluar rumah kita, maka rezeki dijamin, hidayah dijamin, keamanan kita pun juga dijamin. Ini zikir. Dan orang yang cita-citanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya itu selalu mengucapkan ucapan yang baik. Lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa jawarihahu li ta'atihi, dan semua anggota tubuhnya dia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tangannya tidak bermaksiat, HP yang kita miliki, tangan kita yang beraction, yang beraktif di dalamnya. Dan tangan ini tidak mencari sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Dalam HP yang kita cari informasi yang baik-baik yang kita cari. Apa sebabnya? Anggota tubuh kita peruntukkan dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, semua anggota ini kita gunakan untuk taat kepada Allah. Ini sebagai pengaruh dari cita-cita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan luangkan, kosongkan hati kita untuk hari akhirat kita. Ketika kita mengosongkan hati kita untuk hari akhirat kita, pertama rezeki kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian cita-cita kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri orangnya, orang tersebut akan selalu mencintai Allah dalam hatinya. Tidak ada cinta yang paling tinggi yang dia cintai kecuali cinta kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, lidahnya selalu mengucapkan ucapan yang baik. Kemudian yang terakhir, anggota tubuhnya selalu digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan ucapannya. Ini adalah kebalikannya. Al-Qur'an pun juga demikian. Al-Qur'an menjelaskan tentang sesuatu ketaatan kepada Allah, maka di setelahnya ada tentang kemaksiatan. Ketika Allah menjelaskan tentang surga, setelahnya ada neraka. Ketika Allah menjelaskan tentang azab, setelahnya ada nikmat. Begitulah cara Allah menjelaskan sebuah kaidah di dalam sebuah syariat di dalam Al-Qur'an. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pun juga sama. Ketika beliau menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang dia itu meluangkan hatinya untuk hari akhirat, dan beliau juga menjelaskan di bawahnya orang-orang yang tidak mengosongkan hatinya untuk akhirat. Bagaimana ciri-cirinya ataupun bagaimana pengaruhnya. Beliau menjelaskan di kitabnya, wa in asbaha wa amsa wa dunya hammuhu hammalahullahu humumahu wa gumumahu wa ankadahu. Ketika seorang hamba di pagi hari dan sore hari menjadikan cita-cita hidupnya hanya dunia, maka Allah akan membebankan kepada dirinya kesedihan dunia, kesulitan dunia, kepayahan dunia akan Allah timpakan kepada dirinya. Jangan heran kalau seandainya orang yang cita-citanya hanya dunia, setiap harinya dia mengeluh, capek, lelah, letih, lesu dan seterusnya. Setiap diberikan sakit selalu dia mengeluh. Apa sebabnya? Karena orang tersebut tidak mengisi, meluangkan, mengosongkan hatinya untuk dunia. Cita-cita hidupnya hanya dunia. Ketika cita-cita hidupnya hanya dunia, maka ketika capek, letih dan lesu, maka dia akan mengatakan, apa bayarannya? Mana bayarannya? Mana hasilnya? Padahal itu semuanya
dalam Islam, kalau itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Dan yang lebih parah lagi adalah ya, wa wakalahu ila nafsihi fashaghala qalbahu an mahabbatihi bi mahabbati al-khalqi wa lisanahu an dzikrihi bi dzikrihim wa jawarihahu an ta'atihi bi khidmatihim wa ashghalihim. Beliau melanjutkan ucapannya, ketika seorang muslim cita-cita hidupnya hanya dunia, maka Allah akan menyerahkan urusan hidupnya kepada dirinya. Padahal dalam zikir pagi, petang kita sudah mengetahui, ya. Di dalam zikir pagi dan petang itu ada sebuah kalimat yang sering kita baca. Ya Allah, jangan Engkau serahkan urusan saya, urusan kami kepada diri kami, ya Allah. Dan jangan Kau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Ya. Kalimat ini kita baca setiap saat dalam zikir pagi dan sore hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita tidak mampu mengurus diri kita sendiri kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bantuan Allah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Tidak lain tidak bukan dengan cara adalah meluangkan waktu kita, mengosongkan hati kita hanya untuk hari akhirat, atau dengan cara kita itu membuat cita-cita kita hanya untuk Allah. Kalau cita-citanya bukan untuk Allah, hanya sebatas dunia, maka Allah berlepas diri dari diri kita. Dan kita akan mengurusi diri kita sendiri, dan kemampuan kita sangat terbatas. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan beliau melanjutkan, fasyaghala qalbahu, dan orang-orang yang cita-citanya diperuntukkan kepada dunia, maka nanti hatinya akan disibukkan dengan mencintai makhluk. Hati orang tersebut akan disibukkan untuk mencintai makhluk. Bagaimana caranya orang mencintai saya? Ketika dia melakukan sebuah ibadah bukan mengharapkan ridha Allah, tapi mengharapkan ridha manusia. Kalau saya sedekah, kira-kira bagaimana tanggapan orang lain di sekitar saya? Itu yang dia perhatikan. Pada ketika seorang muslim yang dia itu tulus lillahi ta'ala, dia tidak berpikir bagaimana tanggapan manusia. Ketika melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, hanya berharap Allah layak memberikan balasan, walaupun orang lain mungkin tidak pernah mengetahuinya. Bahkan juga ketika orang yang hatinya itu ataupun cita-citanya hanya untuk dunia, maka lisannya paling hanya mengingat, ya, mengingat makhluk Allah saja, mengucapkan makhluk Allah saja. Ini kebaikan si fulan, saya kepengen seperti si fulan, saya kepengen seperti si fulan. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwasanya cita-cita hidupnya hanya untuk dunia. Tapi kalau orang yang cita-cita hidupnya untuk akhirat, maka kalimat-kalimat tersebut akan tergantikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, beliau mengatakan jawarihahu an ta'atihi bi khidmatihim wa ashghalihim. Anggota tubuhnya hanya digunakan untuk mengabdi kepada manusia. Orang yang cita-cita hidupnya untuk dunia akan menggunakan anggota tubuhnya hanya untuk mengabdi kepada manusia, bukan mengabdi kepada Allah. Ketika urusan pekerjaan semangatnya luar biasa, datang tepat waktu, pulang pun juga tepat waktu. Tapi ketika urusan ibadah, kadang-kala dia molor. Ya. Ini menunjukkan bahwa saya cita-cita hidupnya dunia. Tapi kalau cita-cita hidupnya akhirat, Masya Allah, urusan Allah paling utama, baru urusan manusia. Yang terakhir, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, kata Allah, maka Allah akan menjadikan syaitan itu sebagai temannya. Bahkan Allah akan menjadikan syaitan itu akan melumpuhkannya dan menundukkannya, dan menjadikan syaitan itu sebagai teman dekatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kami ulangi, di sini luar biasa. Perlu kita lihat, ya. Kita dalami ayat ini, ternyata Allah sudah menyampaikan siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan syaitan itu akan menguasainya, dan syaitan itu akan menjadi teman hidupnya dan teman dekatnya. Jangan heran rumah tangga tidak tahan lama. Cuma hitungan bulan
hitungan tahun, ya, belum punya keturunan sama sekali, hilang, ya, persaudaraan rumah tangganya, perceraian pun juga terjadi. Apa sebabnya? Karena salah satu mungkin sebabnya adalah karena dia itu tidak ataupun berpaling dari firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia itu benar-benar menjadikan cita-citanya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak akan pernah dia melewati suatu hari kecuali di hari itu dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ingin kita hidup bersama dengan Rasulullah dalam surganya, maka mulailah kita berlatih, membiasakan mengosongkan hati kita dan kita isi untuk persiapan untuk hari akhirat kita. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan segala macam ketaatan, dan barang siapa yang mengisi hatinya dengan akhirat dan cita-citanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan yang dia butuhkan di dunia ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.